Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala baginda mengatakan khutwatani dua langkah. Ihdahuma yang salah satu dari keduanya ahabbul khuta adalah langkah-langkah yang paling menyukakan ilallahi kepada Allah. Wal ukhra sedangkan langkah yang lain abghadul khuta adalah langkah-langkah yang lebih membencikan ilallahi kepada Allah, lebih membuat benci ilallahi kepada Allah. Khatwatani ada dua langkah. Ihdahuma yang salah satu dari keduanya ahabul khuta ada langkah-langkah yang paling menyukakan ilallahi kepada Allah. Wal ukhra sedangkan langkah yang lain abghadul khuta adalah langkah yang paling membencikan ilallahi kepada Allah. Fa amallati adapun langkah yuhibbuha yang mencintainya Allah. Farajulun maka orang laki-laki nadhara yang dia memandang ila khalalin kepada celah fi sofi di dalam sof. Fasaddahu maka dia menutup celah tersebut. Dia ada dua langkah, yang satu adalah langkah yang dicintai oleh Allah, yang lain adalah langkah yang dibenci oleh Allah. Apa langkah yang dicintai oleh Allah itu? Adalah orang yang melihat ada celah di dalam sof, maka kemudian dia menutupnya. Dia maju, ditutup itu langkah celah itu, merapatkan sof. Wa amalati adapun langkah yubghiduha abghadha yubghiduha yang membencinya ka yabghaduha yubghiduha yang membencinya Allah. Fa idza arada maka bila menghendaki ar-rajulu seseorang ayaquma untuk dia berdiri madda maka dia menghulurkan, memanjangkan. Madan maka dia memanjangkan rijlahul yumna, kakinya yang kanan. Wa wada'a dan dia meletakkan yadahu, tangannya alaiha atas kaki kanan tersebut. Wa asbata dan dia menetapkan al-yusra tangan yang kiri. Tsumma qama kemudian dia berdiri. Fa idza arada bila mengendaki ar-rajulu seseorang ayaquma untuk dia berdiri madda rijlahul yumna maka dia menjulurkan atau memanjangkan kakinya yang kanan. Wa wada'a yadahu 'alaiha dan dia meletakkan tangannya atas kaki kanan tersebut. Wa asbatal yusra dan dia menetapkan tangan yang kiri. Tsumma qama kemudian dia berdiri. Apa ini maksudnya? Jadi orang kalau sedang duduk mau berdiri itu dengan cara yang betul-betul menunjukkan dia ini sangat malas dan sangat sombong gitu loh. Jadi mau berdiri bukan langsung berdiri, enggak. Kaki kanannya diulurkan ke depan, tangan kanannya ditaruh di kakinya yang kanan itu, tangan kirinya ditetapkan ke tanah, kemudian dia baru berdiri. Jadi maksudnya ini adalah
Wallahu a'lam. Cara berdirinya orang yang malas dan sombong. Mahfum ya kan? Wallahu a'lam. Thawabus shalah fil masjidil haram wa masjidil madinah asy-syarifah. Pahala shalah di dalam masjidil haram dan masjid Madinah yang mulia. Asbatal yusra itu keliru saya terjemah tadi ya. Asbatal yusra dia menetapkan kakinya yang kiri, bukan tangannya yang kiri. Wa asbatal yusra dan dia menetapkan kakinya yang kiri. Sebagaimana posisi semula maksudnya. Jadi kakinya kanan dihulurkan ke depan, tangannya kanan itu ditaruh di atas kaki kanan. Kemudian dia menetapkan kakinya yang kiri sebagaimana semula, kemudian dia baru berdiri. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala salatun fi masjid hadza, salat dalam masjidku ini, hadza masjid ini, khairun adalah lebih baik min alfi salah, daripada 1000 salat, fima di dalam masjid siwahu yang selainnya, ilal masjidil haram kecuali masjidil haram. Rawahu Muslim. Wa an Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salatun salat sekali fi masjid di dalam masjidku, hadza masjid ini, masjid Madinah, afdalu adalah lebih utama min alfi salah daripada 1000 salat, fima dalam masjid siwahu yang selainnya, minal masajidi dari masjid-masjid, ilal masjidil haram kecuali masjidil haram. Wa salatun dan salat fil masjidil haram dalam masjid haram, afdalu adalah lebih utama min mi'ati alfi salah daripada 100.000 salat, fi hadza di dalam masjid ini. Rawahu Ahmad wa Ibnu Khuzaimah. Masyaallah. Jadi ibadah itu kadang-kadang bisa jadi berlipat ganda pahalanya karena tempatnya. Yang paling tinggi Masjidil Haram 100.000 kali sholat. Di antara sebabnya apa? Karena Masjidil Haram ini tempatnya seluruh para nabi. Seluruh para nabi itu pernah ibadah di Masjidil Haram. Maka barokahnya ibadah mereka ini mengakibatkan Masjidil Haram itu tempat yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Kemudian yang kedua adalah Masjid Nabawi, karena inilah tempat Sayyidul Anbiya, yaitu 100 kali, 1000 kali sholat nilainya. Yang di bawahnya lagi adalah Masjidil Aqsa, 500 lipatan sholat. Karena Masjidil Aqsa ini tempatnya nabi-nabi juga yang selain baginda Muhammad SAW. Kadang-kadang ibadah itu nilainya berlipat ganda karena bebarengan dengan hamba-hamba Allah yang soleh yang lain. Karena temannya, seperti sholat berjamaah, sholat Jum'ah, ini berlipat ganda pahalanya karena ada temannya.
Kadang-kadang ibadah itu berlipat ganda pahalanya karena waktunya. Seperti Ramadan, 10 pertama bulan Dzulhijjah, hari Arafah, hari Asyura, hari Jumat. Kadang-kadang ibadah itulah ini yang paling tinggi ini. Nilainya jadi berlipat ganda karena sifat orang itu sendiri. Nah ini kapan saja, di mana saja ibadahnya jadi berlipat ganda. Raka'atani min alimin zahid khairun min ibadatil muta'abbidin ila akhirid dahr. 2 rakaat daripada orang yang alim, yang zuhud, lebih baik daripada ibadahnya seluruh orang yang ibadah sampai kiamat. Masih satu lagi ini ketinggalan. Kadang-kadang ibadah itu juga berlipat ganda karena keadaan orang yang ibadah itu. Seperti orang yang sedang keluar di jalan Allah, maka ibadahnya berlipat ganda pahalanya. Ini kita usahakan semuanya gitu. Supaya amalan kita ini jadi nilainya lebih tinggi, maka kita usaha cari tempat yang terbaik. Kalau bisa ya ibadah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kalau enggak bisa ya di masjid-masjid yang lain. Usahakan ibadah dengan berjamaah biar nilainya tambah lagi nilainya. Usahakan ibadah di waktu-waktu yang mulia, Ramadan, awal Dzulhijjah dan sebagainya. Usahakan pula keluar jalan Allah supaya dilipat gandakan juga. Usaha juga kita ini dari orang yang alim, faham betul dengan agama, punya keyakinan yang sempurna kepada Allah. Raka'atani min ahlil yakin, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, 1 rakaat dari orang ahlil yakin lebih baik dari ibadahnya seluruh orang yang tidak punya tingkatan yakin seperti itu. Seorang yang zuhud, ya, orang yang zuhud ini juga nilainya ibadahnya berlipat ganda. Orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Orang yang sabar pahalanya tanpa ada hisab. Nggak ada yang bisa ngitung. Ya, kita ini harus usaha perbaikan diri kita, perbaikan yakin kita, sehingga amalan kita ini lebih bernilai di sisi Allah. Masya Allah.